ada kemenangan di situ, ada kedamaian, dan ada kehidupan kekal. Kalau kita ngelihat di kisahnya, Yesus itu disambut sebagai tadi raja damai, pemberi hidup dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama kita itu mendengarkan kisah bagaimana sengsaranya. Kembali lagi di Primary Pod bersama saya. Hari ini kita kembali membahas tentang tema khusus Prapaskah. Semoga persiapan papa mama dan anak-anak sekalian semakin mantap menjelang hari-hari suci ini, menjelang Paskah. Semoga juga segala niat baik, pantang dan puasa dijalankan dengan baik. Hari ini seperti sebelumnya, saya akan bersama dengan Pak Boni untuk membahas beberapa hal berkenaan dengan Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan juga Paskah. Mungkin selama ini juga masih ada beberapa yang bingung. Ngapain sih Minggu Palma harus bawa daun palma? Ngapain sih Jumat Agung itu disebutnya sebagai ibadah bukan misa. Nah, hari ini kita akan bersama-sama dengan Pak Boni. Pak Boni, bagaimana kabarnya Pak Boni? Baik Pak Eka. Kayaknya semakin cerah ini. Semakin cerah ya. Berkat Tuhan melimpah untuk saya. Melimpah. Semakin cerah karena udah mau Paskah kan? Iya, udah mau Paskah. Juga Kira-kira mau tanggal Paskah 27 kan? Apa? Mau tanggal 27 bentar lagi. Mau tanggal 27. Papa Mama, tanggal 27 itu tanggal yang membahagiakan Iya, untuk kan? kami. Apa namanya Paskah nanti rencana mau kemana Pak Boni? Ya Paskah saya akan bersama pacar saya pasti ya. Wes. Mempererat hubungan. Mempererat kan, hubungan ya. Supaya nanti persiapan nikahnya semakin mantep lancar, ya, mantep kan? ya. Semakin mantep. Saya pikir mau pergi gitu kan libur lumayan nih di sekolah. Oh enggak Pak, saya 5 hari kan. Apa ya? Karena ini Paskah pertama saya dengan pacar saya kan. Oke. Ya supaya kami bisa terlihat seperti pasangan itu kan, gereja bareng kan tiap hari itu kan. Iya, Dari iya, Minggu iya, Palma, terus Kamis Putih, Jumat Agung, malam Paskah. Paskahnya kan. Oke, berarti nanti bareng dengan keluarga ya, juga, iya. Keluarga yang di mana sih? Paroki Dayakolot, Santo Fransiskus Dayakolot. Santo Fransiskus Dayakolot. Ini kita import ya Pak dari Santo Fransiskus Dayakolot. Oke Pak Boni, kita akan ngobrol-ngobrol seputar ini ya. Iya Pak, siap. Pekan suci lah, kita mulai dari Minggu Palma. Minggu Palma sendiri kalau yang dipahami mungkin yang lebih banyak diingatkan ya. Ya. Kita ke gereja bawa daun daun palma. Tapi sebetulnya apa sih Minggu Palma itu Pak Boni? Kita ini dulu ya Pak Eka. Kan kita sebagai orang Katolik pasti kalau ke gereja hari Minggu pasti ya. Betul. Kan kita pasti ada minggu biasa keberapa, minggu apa. Nah, kebetulan minggu besok ini kita akan merayakan Minggu Palma. Mengapa dikatakan Palma? Karena identik banget ya, khas dengan Palma. Palmarum ya, kalau asal katanya Palmarum. Tapi apa sih artinya Minggu Palma? Kalau kita lihat dari daunnya yang dipakai, daun palma itu kan menyiratkan atau menyimbolkan 3 hal. Ada kemenangan di situ, ada kedamaian, dan ada kehidupan kekal. Itu 3 simbol, 3 arti dari daun palma. Sehingga wajar kalau kita mengenal Yesus itu dengan sebutan sebagai Raja Damai, Raja yang menang, pemberi kehidupan kekal. Karena kita mau di sana. Kita mau merayakan Yesus dalam 3 gelar itu ya. Ya sebagai pembawa damai, sebagai pemberi kehidupan kekal, dan sebagai Raja yang menang. Itu. Nah, yang jadi masalah kadang-kadang gini. Pertanyaannya Pak Boni. Tadi Pak Boni udah menyebutkan bahwa itu melambangkan 3 hal. 3 hal. Tapi kan ada yang ironi di situ Pak Boni. Kalau kita ngelihat di kisahnya, Yesus itu disambut sebagai tadi Raja Damai, pemberi hidup dan lain sebagainya. Tapi di saat yang sama kita itu mendengarkan kisah bagaimana sengsaranya. Itu bagaimana Pak Boni? Nah itulah, itu uniknya gereja kita ini. Saya itu selama jadi Katolik ini, Minggu Palma itu minggu paling, hati saya itu paling dibolak-balikkan begitu. Iya. Kan di awal kita lihat ya Pak Eka ya. Di awal itu kita
di ritus pembuka di depan sebelum masuk gereja bersama para imam, petugas liturgi, umat yang lain. Kita itu membawa palma, diberkati, adalah bacaan Yesus masuk ke Yerusalem. Lalu nanti di beberapa paroki ya, untuk menambah kesan meriah itu Yesus mengendarai keledai yang asli kan begitu ya. Dengan ada romonya dengan menunggangi keledai dengan jubah warna merah, itu kan luar biasa meriahnya ya. Terus kita juga dengan lagunya kita kan diantar untuk ikut suasana meriah, suasana kayak menyambut seorang raja gitu betul. Kan. Kayak dikala kan kerasnya kan gimana ya, ada wah kayaknya sukacita banget, meriah banget gitu. Tiba-tiba di bacaan pertama aja kita udah diantarkan ke sesuatu yang sifatnya itu sedih, mencekam. Bahkan di di Injil itu kita membaca sendiri, mendengarkan Yesus yang meninggal. Betul. Yesus yang mati di kayu salib. Itu kan hal yang sangat ironis ya. Betul. Nah, dua hal ini, perubahan suasana ini, saya menangkapnya ada beberapa hal yang bisa saya pelajari. 3 lah setidaknya ya Pak Eka ya. Pertama kita lihat Yesus itu bukan raja yang biasa. Iya. Kalau raja biasa itu kan dia menang dari pertempuran, disambut rakyatnya, dipuji-puji, wah raja yang menang. Iya. Yesus kan bukan. Emang dia disambut raja seperti biasa ya disambut. Tetapi kan cara dia memenangkan itu bukan dengan mengorbankan rakyatnya pada meninggal terus dia dapat kemenangan, enggak. Tapi dia harus mengorbankan dirinya sendiri. Itulah melalui perubahan suasana itu kita bisa melihat bahwa Yesus itu raja yang khas, yang beda dengan raja yang lain. Begitu yang pertama. Yang kedua, kalau kita refleksikan, perubahan itu kan perubahan situasi yang dari meriah ke sedih itu membuat kita sadar hidup kita sebagai manusia itu kan nggak bisa lepas ya Pak Eka ya. Iya. Ya kita gembira, nggak lama kemudian sedih kan begitu ya. Tapi apakah dua hal itu kita tolak kan enggak? Kita harus berjalan bersama. Ya. Kita harus bayolah kita terimalah. Kalau mau bahagia ya kamu harus siap sedih dulu gitu ya. Oke. Kayak minum jamu kan. Rasanya sih pahit, tapi kan efeknya bagus kan begitu. Betul. Nah, dua hal itu Pak. Yang terakhir ini sebagai tanda untuk memasuki yang namanya Pekan Suci. Kan sebagai awal ya. Iya, betul. Kenapa Pekan Suci begitu istimewa? Karena nanti kita tahu siapa itu Yesus. Misteri Yesus itu terungkap. Karena kita yang selama ini tahu Yesus itu hanya sekedar manusia. Ya memang ada cerita Yesus bermukjizat ya. Tapi kan itu kan orang masih bertanya-tanya, benar gak sih? Nah, peristiwa Yesus yang mati, bangkit itu mengungkapkan secara jelas siapa itu Yesus. Misteri Yesus itu akhirnya terungkap, terbuka dan kita tahu. Maka itu penting. Penting Minggu Palma itu kita rayakan supaya kita bisa paham siapa itu Yesus. Oh, berarti itu semacam kayak gini ya. Jadi gerbang masuk untuk menuju bagaimana kita mengenal Yesus. Itu bukan yang hanya sekedar Yesus sebagai manusia, tapi apa yang disebutkan sebelumnya bahwa dia adalah putra Allah. Ada mencoba menggeser pola pikir kita dari melihat Yesus yang biasa itu. Nah, kadang-kadang gini Pak Boni, Minggu Palma itu dikesankan bahwa menjadi minggu penderitaan karena melihat dari bacaan yang ada. Tapi kan kalau tadi mendengar Pak Boni sampaikan itu justru memuat makna yang mendalam. Bagaimana kita mau mengarah ke yang tadi Tuhan itu atau Yesus itu sebagai raja damai yang memberi kehidupan, yang ada pergeseran makna tadi ya. Nah, kalau melihat Pak Boni sendiri, pengalaman dari hidup Pak Boni, melihat apa yang dialami umat, apa yang dirasakan umat itu, apakah kesan semacam itu salah atau ya itu memang cara berpikir seseorang melihat sebuah konteks bacaan gitu? Ya pasti jangan terlarut lah. Kalau salah sih kita nggak bisa menyalahkan karena memang itu ekspresi umat. Tapi ya kalau misalnya langsung Minggu Palma kita lalu sedih kayaknya ya karena kesedihan memang wajar. Tapi kita harus ingat dong kalau itu kan
awal, puncaknya nanti kebangkitan. Kebangkitan membuat kita bersukacita, membuat kita bergembira. Makanya dan identitas kita Kristen kan bukan orang-orang yang kata Paus Fransiskus pulang dari seperti orang wajahnya pulang dari kuburan yang sedih kan enggak. Kita orang yang tersenyum kan begitu Pak Eka. Pulang mendapatkan kayak orang mendapat emas yang melimpah, kita langsung sukacita, itu kas kita lah gitu ya. Nah, makna mendalam dari Minggu Palma selain hal itu ada nggak sih Pak Bun? Kenapa Minggu Palma itu di Gereja Katolik itu diperingati secara, bahkan mungkin tadi yang disampaikan di beberapa gereja itu dibuat semeriah mungkin untuk menunjukkan semacam menggambarkan apa situasi yang dulu ada. Yang saya tangkap, yang saya pelajari juga ya setidaknya apa yang telah saya katakan tadi ya Pak, bahwa kita tahu bahwa kehidupan itu tidak seindah yang kita bayangkan gitu ya. Sedih, bahagia itu fakta dasar manusia. Kita harus terima itu, nggak bisa kita tolak. Analoginya seperti jamu lah. Jamu itu pahit pasti, tapi dengan kita meminumnya, akhirnya kita bisa menemukan manfaatnya. Kesedihan pun pahit banget ya. Yesus pun kan mau gak mau dia harus menerima gitu. Kan begitu. Pahit tetapi dengan melakukan itu Yesus kan akhirnya menemukan manfaat yang besar begitu. Gak mungkin Yesus tanpa kematian akan memberikan kebahagiaan yang kita rasakan, ini gak mungkin. Maka bagi saya maknanya ada di situ kan. Kesiapan beliau untuk mengorbankan diri. Dan yang paling jelas adalah menegaskan bahwa dia bukan raja yang seperti dipikirkan orang-orang banyak. Kan kalau kita pelajari kan waktu itu kan banyak ya. Iya, betul. Jenis-jenis Mesias yang dipikirkan. Kan ada Mesias yang harus taat pada Taurat, Mesias yang harus memimpin pemberontakan sehingga bisa menang melawan penjajah, Mesias yang sifatnya spiritual kan banyak. Dan Mesias Yesus itu ya kayak gini begitu. Jadi sebetulnya ya itu tadi ya, kita dibawa untuk ke pengalaman spiritual yang berbeda dari kita melihat Yesus sebagai manusia, kemudian diarahkan menuju Yesus sebagai putra Allah. Kita itu mau merayakan puncak iman kita. Puncak iman kita itu nggak ada di Natal. Natal itu hanya awal. Puncak iman kita ada di perayaan Paskah. Tapi nggak mungkin dong ujug-ujug kita merayakan Paskah, kita harus mengalami persiapan dulu. Minggu Palma itu adalah persiapan yang paling ideal. Maka teman-teman, ayo ke gereja Minggu Palma. Kita rasakan maknanya. Kalau cuma ke gereja doang kan ya, itu kan hal yang biasa ya. Kita coba kan maknanya. Oh, Minggu Palma ini maknanya ini toh. Oke. Kamis Putih. Oh, saya merasakan ini. Oke. Jumat Agung. Oke, saya bisa mendalami, memaknai. Sampai saya merayakan malam Paskah dan kemudian Paskah. Teman-teman bisa kok menulis dalam buku, lalu mendiskusikan dengan orang tua. Sehingga kita itu ke gereja nggak kehilangan kekasannya. Nggak bisa kehilangan maknanya. Ke gereja kita tahu apa yang kita rayakan. Dan karena ini iman kita, puncaknya, maka kita wajib. Mau tidak mau, kita wajib. Supaya diri kita berkembang, terbentuk, dan bertumbuh.